Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Murid-murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang yang soleh dan soleha, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, beserta para hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat dari surat Munafikun ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang yang soleh dan soleha, kita belajar dari surat Al-Munafikun ayat 4 ini tentang satu sifat yang begitu dijaga hingga kita seharusnya menghindari sifat ini. Apakah dia? Yaitu sifat munafik. Munafik itu adalah salah satu sifat tercela. Dia merupakan salah satu sifat kemunafikan yang sangat buruk sekali. Mata, hati, telinganya tuli, matanya buta, kemudian dia tidak bisa mendengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Murid-murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut kita belajar ada satu sifat yang sangat harus kita jaga, yaitu adalah nifaq. Nifaq itu adalah salah satu sifat yang merupakan memiliki kemunafikan. Jadi nifaq ini merupakan sifat munafik, ya, sifat yang ketika seseorang memancarkan sifat yang baik, tetapi sesungguhnya tidak begitu. Nah, murid-murid yang soleh dan soleha, nifaq terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ini adalah nifaq yang berasal dari hati, terdapat pada hati. Seperti apa contohnya? Dia adalah sifat kemunafikan yang tampak dari luar baik-baik saja, tetapi berbeda di dalam hatinya. Misalnya, seseorang sering sekali melakukan satu kebaikan, tetapi di hatinya dia menolak dari kebaikan yang dia lakukan. Seseorang sering mengatakan satu kebaikan, tapi ternyata di dalam hatinya tidak melakukan kebaikan itu. Nah, itulah dia sifat munafik i'tiqadi. Yang kedua adalah nifaq amali. Nifaq amali ini adalah kemunafikan yang berasal dari fisik.
dari badan seseorang, ya. Seperti contohnya, jika seseorang melakukan satu amalan ketika bersama-sama, dia rajin melakukannya, tapi saat dia sendiri, maka dia tidak peduli dengan amalan itu sendiri. Banyak kita temui orang-orang seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Murid-murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang, ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat munafik ini kita belajar bahwa dalam hadis Rasulullah disebutkan tingkatan orang-orang munafik itu berada di dasar api neraka. Ya, bahkan dia lebih buruk dari orang-orang kafir sekalipun. Ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis orang munafik ini ditempatkan di kerak-kerak neraka, lebih dasar di tempat neraka itu sendiri. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat munafik ini. Kita berangkat dari hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa ada 4 tanda-tanda ciri-ciri seseorang dikatakan munafik tulen, ya. Tapi jika terdapat salah satu dalam dirinya, maka dia telah memiliki sifat munafik hingga sifat itu bisa dia tinggalkan. Yang pertama, ketika dia berkata, dia dusta. Yang kedua, ketika dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia mangkir. Kemudian yang keempat, ketika dia berselisih, maka dia bersifat zalim kepada orang lain. Semoga kita semua terhindar dari sifat ini. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah. Hanya saja dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah nanti di syurga. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang seperti ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga kita terjaga dari sifat-sifat kemunafikan yang membuat kita terhindar dari indahnya syurga. Semoga kemunafikan ini dijauhkan dari kita, lingkungan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita semuanya. Demikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat munafik. Semoga kita terjaga dari sifat ini. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari diri ana secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.